Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kita akan pergi malam ini. Husan, maaf karena aku tidak menepati janjiku. Sebelumnya masih ada waktu 1 hari lagi, tapi aku tidak ingin menunda perjalanan. Semua orang terdiam dan tampak penasaran dengan keputusan yang tiba-tiba tersebut. Penguasa, itu tidak masalah. Semakin cepat kita tiba di wilayah timur, maka semakin cepat kita pulang, jawab Husan dengan tenang. Bagaimana tanggapan yang lain? Kami setuju saja, penguasa. Baik, aku akan menjelaskan mengapa aku mengambil keputusan ini. Apa ada di antara kalian yang mengetahui kehancuran Aula Villa Leku? Semua orang yang ada di tempat itu menggelengkan kepalanya. Itu adalah perbuatanku. Apa? Jian Nan, Lao Mang, dan rombongannya begitu terkejut, bahkan Zhang Tiexin sambil berdiri dari kursinya. Sebelumnya aku telah bertarung dan membunuh 2 prajurit pasukan naga hitam, ucap King Ruo sambil menunjukkan 2 lencana perak dengan gambar kilin api. Tuan, apa yang Anda lakukan? Tanya Lao Mang sambil berdiri dari kursinya dengan wajah yang begitu ketakutan. Mereka ingin membunuhku, tentu saja aku membunuh mereka, jawabnya dengan santai. Tapi Tuan, apakah Anda tahu siapa mereka? Tentu saja aku tahu. Mereka adalah prajurit naga hitam, yang merupakan pasukan elit Kaisar Qiang Yonggan. Mereka adalah orang-orang yang mengira dapat membunuhku dengan mudah. Jika tidak memikirkan banyak orang, mungkin aku sudah mendatangi Kaisar itu dan membunuhnya. Lao Mang terdiam, dia begitu penasaran mengapa bisa King Ruo menjadi buronan kekaisaran. Di sisi lain, Jian Nan tidak mengira akan ada tindakan yang demikian. Di markas pisau iblis sebelumnya, Jian Nan mengira masalah King Ruo dengan pasukan naga hitam telah selesai dengan perginya Jenderal Jian Toutian. Ternyata tidak, justru masalah itu semakin rumit. Hais, kita dalam masalah besar, ucap Zhang Tiexin mendesah. Saudara Lao Mang, tujuanku mengumpulkan kalian di tempat ini adalah untuk mengatakan hal penting ini. Saat ini, kami telah menjadi buronan kekaisaran. Kalian boleh memisahkan diri dari kelompok kami dan berangkat duluan. Tuan, lalu bagaimana denganku? Tanya Komandan Jian Nan penasaran. Itu terserah Anda, tapi aku tidak memaksa, jawab King Ruo santai. Jian Nan tampak dalam dilema. Saudara Lao Mang, bagaimana? Aku sebenarnya tidak masalah dengan hal itu, tapi aku takut keterlibatan kami akan berpengaruh pada klan Lao dan klan Zhang. Komandan Jian Nan, bagaimana? Jian Nan menggelengkan kepalanya. Aku akan tetap ikut. Jika bukan diriku, siapa lagi yang akan membantu kalian untuk pergi ke wilayah timur? Jika demikian, Saudara Lao Mang, kami akan pergi duluan. Maaf karena hampir membawa kalian dalam bahaya. Terima kasih telah menemani perjalanan kami, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan. Saudara Lao Mang, jika suatu saat Anda punya keinginan untuk menjelajahi benua teratai biru, Anda dapat mencariku. Selesai berkata-kata, King Ruo lalu membawa kelompoknya meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo dan kelompoknya pergi, tiba-tiba ruangan itu menjadi sunyi. Lao Mang, Zhang Tiexin dan Zhang Wu masih terdiam. Pikiran mereka masih berkutat pada rentetan peristiwa yang baru saja mereka lewati. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa teman seperjalanan mereka itu adalah buronan kekaisaran. Saudara Lao Mang, Zhang Tiexin membuyarkan lamunannya. Ya, ada apa? Apa kita akan segera berangkat? Aku rasa kita bisa tinggal di sini 2 atau 3 hari lagi. Aku benar-benar tidak ingin berada satu kelompok dengan mereka, ucapnya. Aku juga setuju, karena itu terlalu berisiko. Zhang Tiexin menimpali. Jika demikian,
Kita akan beristirahat beberapa hari lagi, ucapnya sambil beranjak dari kursinya. Saudara Tixin, Saudara Wu, tunggu dulu. Kita harus memeriksa benda ini secara bersama-sama, ucapnya sambil mengeluarkan cincin penyimpanan yang telah diberikan oleh King Ruo sebelumnya. Sus, isi cincin penyimpanan itu keluar. Apa? Mereka bertiga begitu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa King Ruo begitu dermawan. Ini adalah sumber daya langka tingkat tinggi, ucap Zhang Tixin senang. 9 buah-buahan abadi dan 1 lencana perak bergambar gunung emas yang dilingkari naga ungu mengambang di hadapan mereka. Ini adalah buah legendaris, ucap Lau Mang sambil meraih buah itu lalu membagikannya pada Zhan Wu dan Zhang Tixin dengan rata. Benar dugaanku, mereka bukan berasal dari wilayah timur, ucap Zhang Tixin sambil memperhatikan lencana perak tersebut. Ini adalah lencana sekte gunung emas. Aku pernah membacanya. Kemungkinan besar King Ruo adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di tempat itu, Zhang Wu berpendapat. Tapi bagaimana mereka bisa tiba di tempat ini, bahkan menjadi buronan yang mulia Kaisar Qiang Yonggan? Sudahlah, kita tidak perlu mengetahui hal itu, yang penting saat ini kita tidak bergabung bersama mereka supaya kita tidak membahayakan klan. Jika berurusan dengan sekte ataupun klan kecil lainnya itu tidak masalah, tetapi ini berurusan dengan pihak kekaisaran dan itu sangat berbahaya. Walaupun demikian aku berterima kasih kepada Tuan King Ruo atas kemurahan hatinya yang telah memberikan kita buah legendaris ini. Saudara Lau Mang benar, walaupun demikian, aku tetap menganggap mereka sebagai teman yang baik, ucap Zhang Tixin. Aku juga demikian, ucap Lau Mang sambil mendesah sedih. Mereka sadar, keputusan memisahkan diri dengan kelompok King Ruo membuat mereka terlihat seperti pengecut yang lemah, tetapi itu adalah keputusan yang tepat, karena berurusan dengan kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Sebaiknya kita beristirahat, ucap Lau Mang sambil meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, King Ruo bersama rombongan terus bergerak meninggalkan Villa Leku lalu tiba di gerbang timur kota. Beberapa prajurit yang berjaga langsung melakukan pemeriksaan. Tuan-tuan, tunjukkan identitas kalian, ucapnya dengan tegas. Dengan tenang Jian Nan lalu menghampiri prajurit tersebut sambil menunjukkan lencana kilin api. Prajurit kami akan melanjutkan perjalanan. Segera buka pintu gerbang, ucapnya. Baik, jawab sang prajurit dengan tergesa-gesa. Mereka yang mengangkat kepala sebelumnya kini melayani King Ruo dan kelompoknya dengan kepala menunduk. Ingat, jangan katakan jika kami melewati gerbang ini. Baik tuan, jawab prajurit itu ketakutan. Dengan tenang King Ruo dan kelompoknya melewati pintu gerbang tersebut lalu melanjutkan perjalanan. Jian Nan yang bertugas sebagai penunjuk jalan langsung memimpin kelompok tersebut bergerak menuju kerajaan Yinbei. Setelah meninggalkan gerbang kota berapa kilometer, di tengah perjalanan itu King Ruo tiba-tiba meminta mereka untuk bergerak dengan santai. Penguasa, ada apa? Tanya Jin Han bingung. Untuk apa tergesa-gesa, santai pun kita akan tiba. Rombongan itu menjadi bingung. Sebelumnya King Ruo membawa mereka keluar dari kota Wangguosan dengan tergesa-gesa, tapi kini justru sebaliknya. Penguasa, Xie Wu terlihat penasaran. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Saat kini kita hanya perlu menghindari pertempuran di dalam kota, karena itu akan merusak banyak tempat, tetapi ketika berada di luar kota, kita dapat bertempur dengan bebas. Jian Nan yang ada di depan mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam menghadapi pertempuran pun King Ruo masih memikirkan orang lain. Tiba-tiba Jin Han tertawa lepas mengejutkan semua orang. Saudara Jin Han, ada apa? Tanya Xie Wu penasaran. Saudara, apakah kamu tidak melihat yang di depan kita itu? Ucapnya sambil menunjuk Husan dan Huli Bai yang terus bergerak. Kasihan sekali saudara kita itu, dia bahkan tidak sempat bulan madu, ucap Jin Han sambil tertawa. Husan hanya tersenyum masam. Dia tidak menyangka saudara-saudaranya itu semakin sering menggodanya. Suara tawa mereka terhenti saat King Ruo tiba-tiba meminta maaf pada Husan.
5 hari kemudian, mereka tiba di hamparan hutan berwarna hitam. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hutan hitam dengan pohon-pohon raksasa yang meranggas kering. Jenderal, kita akan melewati hutan Huanyu, tapi kita hanya dapat melewatinya dengan jalan darat dan memasuki hutan tersebut. Tidak masalah, jawab King Ruo dengan santai. Dengan mata emas, dia dapat melihat langit hutan itu memiliki rangkaian jaring hitam yang memiliki kekuatan misterius yang sangat berbahaya. Komandan Jiannan, apakah tidak ada jalan lain? Tanya Jin Han. Ada, tapi, katakan saja, ucap Xie Wu menimpali. Kita akan memutar dan itu membutuhkan 3 minggu perjalanan. Lewat ini saja, King Ruo menimpali. Baik Jenderal. Jiannan memimpin King Ruo dan kelompoknya turun dari langit dan memasuki hutan Huanyu. Tetap waspada, King Ruo mengingatkan. Baik penguasa, jawab semua orang sambil meningkatkan kewaspadaan mereka. Sambil berjalan, Jiannan menjelaskan asal-usul hutan Huanyu. Jenderal, hutan Huanyu merupakan bekas arena perperangan hebat antara klan kuno Meng yang berasal dari Kekaisaran Utara melawan klan Qiang, yang merupakan klan leluhur Kaisar Qiang Yonggan. Perperangan besar itu menewaskan puluhan ribu kultivator tingkat tinggi, dan meninggalkan sebagai jenis sumber daya langka. Klan kuno itu pasti sangat kuat, Xie Wu bergumam. Benar saudara, mereka dengan kekuatannya mampu melewati wilayah tengah. Walaupun demikian klan kuno Meng itu akhirnya dapat dikalahkan. Lambat laun, medan pertempuran ini akhirnya berubah menjadi hutan Huanyu yang memiliki banyak misteri. Ribuan tahun kemudian, wilayah hutan ini menimbulkan polemik di mana 4 kerajaan yaitu Kerajaan Yinbei, Kerajaan Wangguosan, Kerajaan Hunxi dan Kerajaan Xia memperebutkannya sebagai wilayah terlarang mereka. Melihat kekacauan itu, pihak Kekaisaran Hangguo lalu menetapkan tempat ini sebagai wilayah terlarang dan mereka menyegelnya dengan berbagai jenis mantra formasi tingkat tinggi. Tetapi setelah ratusan tahun kemudian, mantra formasi itu melemah. Tiba-tiba Husan menatap ke arah King Ruo yang begitu bersemangat. Apakah tidak berbahaya jika kita melewati hutan terlarang milik kekaisaran ini? Saudara Husan, justru karena tempat ini ditetapkan sebagai hutan terlarang, itu menjadi keuntungan kita. Aku yakin para musuh tidak akan mengira kita melewatinya. Apakah Anda yakin? Saudara, aku pernah melewati hutan Huanyu ini. Selain itu, siapa tahu kita menemukan peruntungan baik, ucap Komandan Jiannan sambil terus melangkahkan kaki. 1 hari kemudian mereka mulai memasuki hutan bagian dalam. Sepanjang jalan itu mereka telah membunuh berbagai jenis hewan dan serangga iblis tingkat rendah. Semakin dalam mereka memasuki hutan tersebut, maka semakin kuat udara pekat beracun, serta berbagai jenis aura yang begitu kacau. Tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat itu juga terus-menerus mengeluarkan racun yang dapat mempengaruhi perasaan serta pikiran orang yang menghirupnya. Selain itu, adanya kekuatan ilusi yang terus mempengaruhi persepsi mereka. Tempat ini sangat beracun, lindungi diri kalian. King Ruo mengingatkan. Penguasa, serahkan pada kami berdua, ucap Huli Bai bersama Huli Hei memimpin kelompok tersebut. Sebagai ras rubah langit, kemampuan utama mereka adalah teknik ilusi, sehingga ilusi tingkat rendah tidak akan berpengaruh pada mereka. Baik, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. King Ruo dengan kekuatan segel pelindung benua teratai biru terus menghalau dan menghisap kekuatan racun yang ada, sedangkan Huli Bai dan Huli Hei menghalau dan menghancurkan kekuatan ilusi yang ada di hadapan mereka. Komandan Jiannan, mengapa begitu banyak kekuatan ilusi dan berbagai jenis mantra formasi di tempat ini? Tanya Xie Wu penasaran. Saudara, aku juga tidak tahu, berapa tahun yang lalu saat aku melewati tempat ini, aku bahkan tidak menemukan hal seperti ini, jawab Komandan Jiannan juga penasaran. Semuanya tetap tenang, aku rasa hutan ini telah dimasuki oleh kekuatan lain dan mereka sepertinya menjadi penguasa di tempat ini, ucap King Ruo mengingatkan. Penguasa, apakah tidak akan berbahaya jika kita terus masuk? Tanya Husan. Kembali juga tidak mungkin, kita telah masuk setengah jalan, jawab King Ruo dengan tenang.
Sepanjang jalan mereka terus menghalau asap beracun dan menghancurkan kekuatan ilusi yang sepertinya sengaja ditempatkan di hutan itu. 2 hari kemudian, kelompok itu dibuat tercengang karena di tengah hutan itu terdapat sebuah benteng. Jenderal, benar dugaan Anda, ternyata tempat ini telah dimasuki oleh kelompok asing, ucap Jian Nan sambil menatap benteng hitam tersebut dengan takjub. Tanah tempat mereka berdiri bergerak. Selain itu tiba-tiba muncul aura yang sangat kuat keluar dari dalam benteng dengan jumlah yang sangat banyak. Udara bergetar dengan munculnya 20 orang prajurit dengan persenjataan lengkap menatap King Ruo dan kelompoknya dengan ganas. Mereka, Jian Nan terlihat ketakutan. Jian Nan, ada apa? Tanya Husan penasaran. Saudara, mereka lancang memasuki hutan terlarang kekaisaran. Kalian sungguh mencari mati, teriak sang jenderal murka. Jenderal, kami, cukup, aku tidak perlu alasan kalian. Di kekaisaran Hangwo sudah jelas, hutan Huanyu merupakan wilayah terlarang milik kekaisaran, dan tempat ini tidak pernah dibuka untuk orang umum, lalu mengapa kalian dengan sengaja memasukinya? King Ruo dan kelompoknya terdiam. Jenderal, kami, cukup, prajurit tangkap mereka. Sang jenderal memberi perintah. Penguasa, bagaimana ini? Tanya Husan. Sebaiknya kita menyerah saja dulu. Tapi penguasa, Husan, sebelum bertindak, kita harus mengetahui kekuatan mereka terlebih dahulu. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah memasuki benteng dan menyerah, ucapnya berbicara melalui telepati. Tanpa melakukan perlawanan, King Ruo dan kelompok itu lalu menyerahkan diri. Saat memasuki benteng, Husan dan rombongannya begitu terkejut saat melihat lambang yang terpasang di bangunan utama. Penguasa, mereka adalah pasukan naga hitam kekaisaran. Jin Han berbicara melalui telepati. Tidak heran Jian Nan begitu ketakutan sebelumnya, jawab King Ruo terus bergerak dengan tenang sambil mengedarkan mata emas memeriksa tempat itu. Karena benteng itu bukan merupakan sebuah penjara, maka King Ruo dan kelompoknya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan biasa yang disegel dengan berbagai jenis mantra formasi. Setelah memasukkan King Ruo dan rombongannya, prajurit itu lalu menutup pintu ruangan dan menjaganya. Husan dan rombongannya begitu heran mengapa mereka hanya ditangkap lalu dimasukkan di dalam ruangan itu. Penguasa, apa tujuan mereka melakukan hal ini? Tanya Jin Han penasaran. King Ruo menggelengkan kepalanya, itu karena mereka menginginkan sesuatu dari kita. Selain itu mereka juga meremehkan kita, ucap King Ruo. Maksud Anda penguasa? Tanya Jin Han. Jin Han, jika kita semua tidak menyamarkan tingkat kultivasi saat ini, mungkin kita sudah bertempur dengan mereka. Selain itu, mereka juga akan merantai kita. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu akhirnya memahami tujuan King Ruo yang selalu meminta mereka untuk menyamarkan tingkat kultivasi. Tujuannya adalah membuat musuh lengah dan menganggap mereka dengan remeh. Di dalam ruangan itu King Ruo lalu menciptakan sebuah perisai transparan untuk melindungi mereka dan mulai menjelaskan strateginya. Saat ini kita akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Aku rasa mereka sepertinya tidak menjadikan tempat ini seperti markas biasa, atau mungkin mereka miliki sesuatu yang mereka jaga. Jenderal, bagaimana kita melakukannya? Tanya Jian Nan akhirnya membuka suara. Jian Nan, serahkan saja pada tuan kami, jawab Husan santai. King Ruo lalu menganggukkan kepalanya. Huli Bai, Huli Hei, kalian bertugas menciptakan mantra ilusi di depan pintu ruangan. Baik penguasa, jawab kedua wanita bercadar hitam itu sambil menganggukkan kepalanya. Husan, Tuhai, serang jendela timur, rusak mantra formasi yang melindunginya, dan buat keretakan kecil, supaya Tau-Tau dan yang lainnya dapat keluar, ucap King Ruo memberikan tugas. Aku penguasa, tanya Jin Han penuh semangat. Huff. Kamu menyiapkan makanan. Hahaha. Semua orang tertawa. Baiklah, jawabnya dengan lemah. Baik, yang lainnya tetap di tempat. Huli Bai, Huli Hei silahkan bekerja. Husan, Tuhai,
Tunggu menjelang malam, ucapnya sambil mengeluarkan tautau dari dunia jiwa. Sus, sus, 5 ekor anjing bersisik hitam setinggi 1 meter muncul. Apa? Jian Nan sampai berdiri terkejut. Kali ini Jin Han yang tertawa terbahak-bahak. Saudara Jian Nan, mereka adalah para Guai. Jian Nan begitu terkejut saat melihat kelima anjing dari neraka itu muncul di hadapannya dan menatapnya dengan ganas. King Ruo hanya tersenyum kecil. Tahu-tahu, pimpin yang lain. Lakukan penyelidikan di tempat ini. Baik penguasa. Menjelang malam, Husan dan Tuhai lalu bergerak dan mulai bekerja, yang diikuti oleh Tautau dan Guai lainnya. Saudara Tuhai sekarang, ucap Husan sambil melepaskan serangan dan merusak segel mantra formasi yang ada. Tuhai dengan tenang lalu menembakkan cahaya keemasan dari telunjuknya. Traks, sebuah celah kecil terbuka dari jendela itu. Tahu-tahu, sekarang, sus, kelima Guai itu lenyap ke dalam celah keretakan itu. Di depan pintu ruangan, Huli Bai dan Huli Hei juga telah selesai memasang mantra formasi ilusi tingkat tinggi lalu duduk kembali dan bergabung dengan King Ruo dan kelompoknya. Di luar ruangan, para penjaga tiba-tiba merasakan getaran di dalam ruangan itu. Dengan segera mereka bergegas melakukan pemeriksaan tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan ketika saat mereka memasuki ruangan tampak para tawanan terlihat sedang terbaring dan tertidur. Setelah memastikan tidak ada hal yang aneh yang terjadi di dalam ruangan itu, prajurit jaga lalu menutup pintu dan melanjutkan penjagaan mereka. Di balik mantra formasi ilusi, King Ruo yang melihat pergerakan prajurit di depan pintu hanya tersenyum kecil. Di meja di dalam ruangan itu, Jin Han dibantu oleh Xie Wu sedang mengeluarkan berbagai jenis makanan dan mempersiapkannya dengan penuh semangat, lalu dibantu oleh Huli Bai dan Huli Hei. Dengan tenang mereka terus bekerja tanpa memperhatikan situasi yang barusan terjadi. Penguasa, makanan sudah siap, ucap Jin Han bangga. Jika sudah siap, mari makan. King Ruo lalu membawa rombongan itu menikmati makanan yang tersedia tersebut dengan tenang. Sesekali gelak tawa terdengar. Penguasa, kapan kita akan bergerak? Tanya Tuhai dengan penuh semangat. Kita akan bergerak setelah menunggu hasil penyelidikan dari Tautau dan yang lainnya. Itu berarti kita akan beristirahat di tempat ini, ucap Jin Han menimpali. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jenderal, apakah Anda tahu yang kita hadapi saat ini? Tanya Jian Nan membuka suara dengan wajah yang masih terlihat cemas. Tentu saja, ini adalah markas pasukan elit naga hitam Kekaisaran Hangwo. Jian Nan, aku sudah tahu latar belakang mereka. Sebelumnya pasukan ini disebut dengan pasukan kilin api, dan mereka adalah pasukan yang mempelajari teknik terlarang naga hitam. Jenderal, bagaimana Anda tahu? Komandan Jian Nan, apakah kamu masih ingat dengan suara pertempuran yang terjadi di desa Cunye? Jian Nan menganggukkan kepalanya dengan pelan. Saat itu kami sedang bertempur melawan pasukan naga hitam dan berhasil mendapatkan informasi dari mereka. Tapi bagaimana mungkin, Jenderal, mereka adalah pasukan rahasia kekaisaran, dan mereka akan menjaga rahasia itu sampai mati. Itu hal mudah bagiku, jawab King Ruo santai. Tidak heran, mereka terlihat santai. Jian Nan membatin sambil menikmati makanannya. Selain itu, dia juga mengira pasti King Ruo juga memiliki kartu truf. Di luar ruangan, Tautau dan para Guai terus bergerak ke berbagai arah. Di kegelapan malam, anjing-anjing neraka itu terus bergerak dengan bebas. Semakin gelap tempat itu, maka semakin mudah mereka bergerak. Para prajurit jaga sesekali merasakan kehadiran aura aneh muncul di sekitar mereka, tetapi mereka dengan sengaja mengabaikannya, karena tempat tersebut memang memiliki aura yang kacau dan aneh. Menjelang tengah malam, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Beberapa prajurit muncul di depan pintu. "Kalian 3 gadis, keluar!" teriaknya dengan kasar. Di balik perisai ilusi, King Ruo dan rombongan yang sedang menyerap kristal jiwa tiba-tiba terbangun. Bajingan ini, beraninya mereka. Husan berdiri dengan murka. King Ruo juga berdiri dengan wajah memerah.
Walaupun demikian dia tetap berusaha tenang. Ternyata mereka menahan kita untuk ini. Baiklah, aku tidak akan menahan diri. Jin Han dan Xie Wu berdiri dan bergerak dari tempatnya. Penguasa, akan kubunuh mereka semua. Jin Han, Xie Wu, tenangkan diri kalian. Jangan gegabah, ucap King Ruo menenangkan kedua pelayannya yang siap menggila tersebut. Tapi penguasa, kita belum mengetahui jumlah mereka, dan aku tidak ingin kalian mati konyol, ucap King Ruo tegas. Di belakang mereka, Tuhai bahkan telah mengeluarkan pedang peraknya. Tapi penguasa, tunggu Tautau kembali, lagi pula, biarkan mereka menghadapi perisai ilusi. Husan dan yang lainnya yang sedang berada di puncak emosi hanya bisa menghempaskan nafas dari mulutnya. Jika tidak ada King Ruo yang menahan mereka saat ini, mungkin mereka sudah menggila. Di depan pintu, beberapa prajurit naga hitam itu tiba-tiba menyadari mereka telah ditipu dengan perisai ilusi. Bajingan, beraninya mereka menipu kita. Serang mantra ilusi ini. Sus. Berbagai sinar melesat ke arah perisai ilusi. Duar, ledakan keras memecah keheningan malam. Tidak beberapa lama, bermunculan prajurit lain. Komandan, ada apa? Para tawanan telah menipu kita. Aku curiga mereka telah pergi. Bagaimana bisa? Aku bahkan tidak merasakan mereka melakukan hal itu. Jika demikian, berarti mereka masih ada di dalam. Panggil semua prajurit dan kepung tempat ini. Akan kucincang mereka semua. Teriaknya marah. Di dalam ruangan, King Ruo telah meminta Tautau kembali. Penguasa, mereka, ucapnya dengan wajah yang masih kesal. Husan, tetap bersikap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai hati dan pikiranmu. Membiarkan diri dikuasai emosi itu sama saja memotong leher sendiri, karena tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru akan membuat masalah itu semakin rumit. Ucap King Ruo berkhotbah. Baik penguasa. Perisai ilusi yang diciptakan oleh Huli Bai dan Huli Hei mulai retak. Dari balik perisai itu, King Ruo dan kelompoknya dapat melihat beberapa prajurit terus melepaskan serangan untuk menghancurkan perisai tersebut. Bersiap, ucap King Ruo memberi tanda. Di balik perisai, prajurit yang sedang menyerang perisai ilusi tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan 5 hewan aneh yang langsung menyerang mereka. Mereka yang terkejut berusaha terus menghindari serangan. Apakah ini hewan ilahi? Mereka semua terlihat bingung karena bentuk kelima hewan itu mirip seperti kilin, di mana mereka juga memiliki tubuh bersisik dan kaki naga, tetapi yang membuat mereka bingung adalah hewan tersebut berkepala seperti anjing. Keparat, mereka adalah anjing neraka. Dari mana mereka datang? Sang jenderal tiba-tiba muncul menyerang Tautau dan yang lainnya. Mendapat serangan sang jenderal, Tautau dan rombongannya segera bergerak dan menghindar. Bagaimana bisa? Prajurit naga hitam begitu kebingungan saat melihat serangan yang mereka lancarkan dapat dihindari dengan mudah oleh kelima anjing neraka tersebut. Mereka adalah hewan buas tingkat Dewa Langit, ucap sang komandan terkejut. Saat mereka dibuat bingung, Tautau dan rombongannya lalu masuk ke dalam perisai ilusi. Semua orang semakin bingung saat melihat anjing neraka itu bisa memasuki perisai ilusi tersebut. Apakah mereka hanya hewan ilusi? Sudahlah, serang terus, teriak sang jenderal. Di dalam ruangan, penguasa, mereka ada 100 orang, 50 orang adalah tingkat Dewa Bumi, dan 50-nya tingkat Dewa Langit, ucap Tautau memberikan laporan. Tautau, apakah ada hal lain? Tanya King Ruo penasaran. Penguasa, sepertinya mereka menjaga sesuatu di tempat ini, dan kami telah menemukan sumbernya dan tempat itu memiliki mantra formasi tingkat tinggi yang sangat kuat, ucap salah satu anjing tersebut. Aku sudah mencurigai hal itu. Kembalilah, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwanya. Apa kalian sudah siap bertempur? Tanya King Ruo sambil menatap wajah mereka yang terlihat penasaran. Siap penguasa, ucap mereka bersamaan dengan penuh semangat. Komandan Jian Nan, siap jenderal. Hahaha, baguslah. Saat ini ada 50 orang kultivator Dewa Bumi,
dan 50 tingkat Dewa Langit. Apa? Tanya Jian Nan panik. Anggap saja kita kembali ke daratan kehampaan abadi, ucapnya mengingatkan Jian Nan dengan pasukan bunga perang yang mereka lawan sebelumnya. Baik Jenderal, Ling Er, Hu Li Bai, Hu Li Hei, kalian bertiga tetap bersama, dan jangan bergerak sendiri. Baik, bersiap, ucap King Ruo memberi aba-aba. Zoom, 7 pedang Sue Luo muncul dari kehampaan dan mengitari tubuhnya. Ini, ucap Jian Nan takjub, di daratan kehampaan abadi sebelumnya, dia tidak terlibat satu pasukan dengan King Ruo, sehingga dia tidak melihat kekuatan sejati King Ruo. Hu Li Bai, Hu Li Hei, tarik mantra ilusi kalian. Bersamaan dengan lenyapnya perisai ilusi, King Ruo menggerakkan tangannya ke arah pintu bersamaan dengan melesatnya ketujuh pedang berwarna biru keemasan tersebut. Sus, sus. Duar, duar, ledakan dahsyat mengejutkan prajurit naga hitam. Prajurit yang terkena serangan pedang terlempar hingga puluhan meter, bahkan ada yang langsung terbunuh dengan pedang menembus tubuhnya. Hati-hati, mereka adalah para kultivator tingkat dewa, teriak sang jenderal pasukan naga hitam mengingatkan. Semua prajurit yang berada di depan pintu lalu bergerak mundur dengan secepat kilat. Mereka tidak ingin mati konyol dengan menerima serangan senjata tingkat Dewa Langit yang dilepaskan oleh King Ruo sebelumnya. Sang jenderal beserta para komandan dan prajurit begitu terkejut. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka bawa masuk ke dalam benteng tersebut merupakan para kultivator tingkat Dewa Langit. Jenderal Qiang Souseng, mereka benar-benar telah menipu kita. Sang jenderal menganggukkan kepalanya. Benar, kita telah tertipu, tetapi teknik apa yang mereka gunakan sehingga dapat menyamarkan tingkat kultivasinya tanpa dapat kita ketahui. Siapa kalian? Dan dari kelompok mana kalian berasal? Ucapnya bertanya. Cih, ternyata kalian juga bisa berbicara baik-baik, balas Husan dengan wajah memerah. Tolol, kau pikir dengan siapa kau berbicara? Teriak sang komandan naga hitam begitu marah sambil menunjukkan tangannya. Pasukan kilin api, apa yang perlu ditakutkan dari kalian? Sungguh Qiang Yonggan yang malang, beraninya dia menggunakan nama naga hitam sebagai pasukannya, balas Husan sengit. Mendengar jawaban sengit itu, prajurit naga hitam itu semakin terlihat waspada. Sang jenderal memincingkan matanya. Aku tidak pernah bertemu dengan kalian sebelumnya, tapi Jenderal, ini adalah kesekian kalinya kami bertemu dengan orang-orang yang mengaku sebagai pasukan naga hitam. Kalian itu tidak ubahnya, kodok dalam tempurung. Ucap Jin Han menimpali untuk memancing kemarahan mereka. Mereka selalu mengingat pesan King Ruo, bahwa emosi yang buruk adalah akar permasalahan yang akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Oleh karena itu mereka dengan sengaja memancing kemarahan pasukan naga hitam supaya dapat mengacaukan konsentrasinya saat bertarung. Wajah prajurit naga hitam memerah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang begitu berani menghina mereka, dan itu sama saja mereka tidak menghormati pihak kekaisaran. Pasukan elit yang sangat ditakuti di kekaisaran Hangzhou. Apalagi yang kalian tunggu? Sebelumnya aku mendengar kalian ingin mencincang kami, sekarang lakukanlah. Jin Han menantang mereka semua. Baiklah, karena kalian yang meminta, maka kami akan membunuh kalian di tempat ini. Sus, prajurit naga hitam terus berdatangan. Serang, tunggu. Tiba-tiba sebuah suara menghentikan pertempuran itu. Komandan, ada apa? Tanya sang jenderal kebingungan. Jenderal Qiang Saoseng, lihat. Ucapnya sambil menunjuk ke arah Jian Nan. Di hadapan mereka, Jian Nan terlihat salah tingkah. Jenderal, dia adalah adikku. Jian Nan, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Ucapnya dengan tatapan tajam. Kakak, kami ditangkap oleh Jenderal Qiang Souseng, dan mereka ingin melakukan hal yang tidak baik pada istri teman-temanku, jawab Jian Nan. Hais, kalian yang begitu bodoh. Mengapa memasuki hutan ini? Kakak, aku dalam misi sebagai penunjuk jalan untuk membawa mereka pergi ke kerajaan Yinbei, dan jalan tercepat adalah melewati hutan ini, tapi aku tidak tahu ternyata tempat ini telah menjadi markas pasukan naga hitam, ucap Jian Nan.
King Ruo menatap Jian Nan dengan tajam. "Mengapa kamu tidak mengatakan hal ini dari awal?" ucap King Ruo terlihat kesal. "Jenderal, aku tidak yakin akan bertemu dengan saudaraku di tempat ini, karena pasukan naga hitam itu biasanya berada di ibu kota kekaisaran," jawab Jian Nan menjelaskan. "Komandan Jian Nan, tuanku adalah orang yang tahu membalas budi. Pergi dan bawa saudaramu sekarang," ucap Husan mengingatkan dengan nada dingin. "Tapi, Komandan Jian Nan, kamu tetap menjadi penunjuk jalan, pergi dan hindari pertempuran ini. Beri penjelasan pada saudaramu," ucap King Ruo dengan tegas. Jian Nan terlihat bingung dan ragu. "Jenderal, apakah ini tidak?" ucap Jian Nan kepada King Ruo dengan perasaan tidak enak, karena bertemu dengan kakaknya yang ternyata salah satu dari anggota pasukan elit naga hitam tersebut. "Jian Nan, kamu pikir pertempuran ini dapat dihindari? Kamu naif, aku tidak akan melepaskan mereka yang memiliki pikiran jahat ini. Pergi." Husan terlihat murka. Melihat Husan yang begitu marah, tanpa menunda, Jian Nan lalu menghampiri saudaranya dan membawanya pergi. "Kakak, cepat pergi dari tempat ini," ucapnya sambil membawa kakaknya dengan paksa. Bersamaan dengan perginya Jian Nan, Husan yang sedari tadi menahan murkanya langsung menyerang. Wus, wus, duar, duar. Ledakan keras saat serangan mereka saling beradu. Benteng yang biasanya sunyi itu kini benar-benar menjadi tempat pertempuran. King Ruo dan King Ling beserta para pelayannya menyerang prajurit naga hitam dengan brutal. Satu persatu prajurit naga hitam yang merupakan para tingkat dewa bumi dirobohkan. Ledakan di berbagai tempat terus menggema dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah, membuat suasana benteng menjadi sangat kacau. Qiang Saoseng yang bertempur dengan kelompok King Ruo benar-benar terkejut dengan gaya pertarungan mereka yang begitu berani dan ganas. "Komandan, dari kelompok mana mereka ini?" tanya Qiang Saoseng pada seorang komandan yang ada di sisinya sambil memperhatikan jalannya pertempuran. "Jenderal, aku juga tidak tahu, bahkan aku juga baru kali ini melihat mereka." Qiang Saoseng terus memperhatikan pertempuran tersebut sambil mencari kelemahan King Ruo dan kelompoknya. Satu-satunya yang memiliki celah adalah King Ruo dan Husan. Walaupun demikian, 7 pedang selalu mengitari dan melindungi tubuhnya. Di tempat lain, King Ling, Huli Bai dan Huli Hei membentuk satu kelompok dan menyerang dengan formasi segitiga. Tu Hai, Jin Han dan Xie Wu juga membentuk satu kelompok dan menyerang dengan formasi segitiga. "Mereka benar-benar tim yang solid," ucap sang jenderal naga hitam sambil menggelengkan kepala. Puluhan prajurit tingkat dewa bumi terus berjatuhan. Tujuan sang jenderal sebelumnya adalah melemahkan kekuatan King Ruo dengan menguras tenaganya, tetapi rencananya gagal karena sang lawan sepertinya semakin prima. "Formasi pusaran naga," teriaknya. Sus, sus, semua prajurit naga hitam yang tersisa lalu mengepung King Ruo dan kelompoknya sambil terus berputar dan melancarkan serangan. "Formasi cincin naga," ucap King Ruo sambil membuat lingkaran kecil di dalam formasi pusaran naga hitam. Bajingan ini ternyata mampu memecah serangan formasi pusaran naga hitam. Teriak Qiang Saoseng mengumpat kesal. "Serang dan kuras tenaga mereka," teriaknya memberi perintah. Semakin keras mereka menyerang maka semakin banyak prajurit yang terbunuh. Wus, duar, duar. Pukulan keras mengenai Huli Hei dan melemparnya keluar dari lingkaran formasi cincin naga. Wush, buoem, Tu Hai. Teriak King Ruo memberi perintah. Dengan segera Tu Hai keluar dari lingkaran formasi dan menyelamatkan Huli Hei yang hampir saja terbunuh. Sus, sus. Mereka kembali ke dalam formasi. "Penguasa, aku baik-baik saja," ucapnya berbohong dengan beberapa darah segar masih menempel di bibirnya. King Ruo hanya menggelengkan kepala. "Masuk," ucapnya tegas sambil membuka dimensi dunia jiwa. "Penguasa, masuk, pulihkan diri." Tidak ingin melihat kemarahan King Ruo dan mengganggu konsentrasi yang lain, Huli Hei langsung memasuki dunia jiwa bersamaan dengan keluarnya Jin Se. Dari jauh, Qiang Saoseng memincingkan matanya.
Dari mana pasukannya datang dan pergi? Jika demikian, bisa-bisa prajuritku akan habis. Batinya, tidak ingin pasukannya terbunuh, sang jenderal lalu melesat menyerang. Wos, duar, duar, ledakan keras saat pukulannya beradu dengan pukulan yang dilepaskan oleh King Ruo. Sangat kuat batinnya saat merasakan tangannya kebas. Sus, King Ruo keluar dari formasi cincin naga sambil terus melancarkan serangan tanpa memberikan ruang dan kesempatan kepada sang jenderal untuk bergerak lebih bebas. Qiang Shaosheng yang mendapat serangan seperti itu mulai kewalahan dan emosi. Tidak heran bajingan bangsat ini bahkan tidak menghormati keberadaan pasukan naga hitam. Ternyata dia benar-benar kuat, batinnya kesal sambil terus menghindari serangan yang dilancarkan oleh King Ruo. Keluarkan kekuatan sejatimu, ayo. King Ruo membatin, sambil melancarkan tapak penghapus langit. Tapak putih keemasan dengan lilitan petir hitam terus-menerus muncul dari kehampaan dan melesat menyerang sang jenderal. King Ruo yang telah mengetahui pertahanan fisik sang jenderal yang menggunakan teknik tubuh naga terus melancarkan serangannya. Sesekali tubuh sang jenderal terkena serangan dan terlempar beberapa meter. Jenderal lemah. Apakah hanya ini kekuatanmu? Ucap King Ruo memprovokasinya. Wajah Qiang Shaosheng berubah masam. Selama menjadi jenderal ketiga pasukan naga hitam, tidak ada yang pernah mempermalukan dirinya seperti itu. Bocah, kamu telah membangun kemarahan sang naga. Teriaknya marah. Hahaha, naga, kamu hanya cacing tanah. Jawab King Ruo sengit. King Ruo begitu senang telah berhasil memancing kemarahan sang jenderal. Ah, bocah bangsat, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Teriaknya marah. Groar, raungan naga memecah udara dengan kemunculan roh naga hitam yang bergerak dan berputar di tubuhnya. Kali ini, kamu akan mati. Teriaknya sambil melesat ke arah King Ruo yang berjarak 12 meter di depannya. Jenderal, teriak Jian Nan yang berada di atas gerbang benteng dengan panik mengejutkan semua orang. Buoem, ledakan dahsyat bergema dengan keras menggetarkan langit. Tempat yang sangat kacau itu tiba-tiba menjadi hening, dan semua orang menghentikan pertempurannya saat melihat tubuh sang jenderal terlempar hingga menghantam dinding benteng dan memecahkannya. Beberapa teguk darah segar keluar dari mulutnya. Apa yang terjadi? Prajurit naga hitam terlihat kebingungan. Sus, King Ruo menghampiri tubuh itu dan mencengkeram lehernya lalu melemparnya sekali lagi hingga menghantam dinding benteng yang lain dan merobohkannya. Sekali lagi darah segar keluar dari mulutnya. Matanya memerah dengan wajah pucat pasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan mendapat serangan yang begitu mematikan. Jika bukan karena teknik tubuh naga, mungkin saat ini dia sudah menjadi kabut darah. Terlintas sejenak dalam ingatannya, saat dirinya melepaskan tapak naga hitam, King Ruo yang berada di hadapannya terlihat menunggu serangan itu. Ternyata dia menghindari pukulannya lalu mengirimkan serangan tapak naga emas ilahi pada tubuhnya. Jenderal, kau bukanlah lawanku, ucap King Ruo sambil meraih tubuh sang jenderal dan mencengkeram lehernya. Para komandan dan prajurit pasukan naga hitam yang sebelumnya kebingungan akhirnya menyadari sesuatu yang berbeda pada tangan King Ruo. Tidak, dia adalah Jenderal Naga Emas. Teriak sang komandan panik. Qiang Shaosheng yang berada dalam cengkraman King Ruo kini hanya bisa meringis, sambil menahan tekanan yang begitu kuat mencekik lehernya. Semua orang kini bahkan tidak ada yang berani bergerak. Mereka takut jika salah satu mereka melakukan pergerakan maka nyawa sang jenderal tidak tertolong lagi. Di atas gerbang benteng, Jian Nan bersama saudaranya lalu menghampiri King Ruo. Jenderal, mohon melepaskan dia, walau bagaimanapun dia adalah pilar kekuatan selatan, ucap Komandan Jian Nan memohon. Sus, Husan muncul lalu menampar wajah Jian Nan hingga menerbangkannya berapa meter. Buoem. Jika sekali lagi kamu berbicara, maka akan kuremukan mulutmu, teriak Husan marah. Jian Nan yang tidak menyadari tamparan tiba-tiba tersebut hanya bisa meringis sambil memegang pipinya yang merah. Jian Nan, apa kamu? Kakak, aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Kamu, tunjuk King Ruo padanya. Aku,
ucapnya sambil menunjuk dirinya. Dengan perlahan saudara Jian Nan itu mendekat. Jenderal, aku Komandan Jian Wusheng, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanan sang jenderal dan mengeluarkan lencana emas sang jenderal dan memberikannya pada Jian Wusheng. Sekarang kamu adalah jenderal, bawa pergi sisa pasukanmu, ucapnya dengan dingin. Tapi jenderal, leher sang jenderal remuk dan mati seketika dalam cengkraman tangan King Ruo yang masih dalam mode sisik emas. Ini adalah hukuman pada orang yang tidak bermoral seperti jenderal busuk ini, ucap King Ruo dengan nada lantang. Semua orang terdiam, mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo ternyata sangat kejam. Tubuh Qiang Saoseng yang bergetar di tangannya itu tiba-tiba terlempar ke udara namun langsung dihancurkan oleh Husan. Boom, ledakan keras bergema dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah. Tubuh Husan lenyap dari pandangan bersamaan dengan suara ledakan tersebut. Duar, suara ledakan keras terdengar dengan terlemparnya tubuh sang komandan hingga menghantam dinding benteng. Kamu sebelumnya juga bermulut besar. Duar, serangan telak menghantam dantiannya. Ah, sang komandan meringis dengan wajah pucat pasi. Tubuh Qiang Saoseng yang bergetar di tangannya itu tiba-tiba terlempar ke udara namun langsung dihancurkan oleh Husan. Wush, buom, ledakan keras bergema dengan cipratan darah dan potongan tubuh yang terlempar ke berbagai arah. Tubuh Husan lenyap dari pandangan bersamaan dengan suara ledakan tersebut. Duar, suara ledakan keras terdengar dengan terlemparnya tubuh sang komandan hingga menghantam dinding benteng. Kau sebelumnya juga bermulut besar. Duar, serangan telak menghantam dantiannya. Ah, sang komandan meringis dengan wajah pucat pasi. Plak, suara tamparan keras menerbangkan tubuh yang telah kehilangan kultivasi tersebut. Tidak puas di situ, Husan terus bergerak menangkap beberapa prajurit yang membuat onar di depan pintu sebelumnya dan menghancurkan kultivasi mereka. Sikap kalian yang seperti sampah telah menjadi kenyataan. Sekarang pergi, teriaknya keras pada kelima prajurit itu. Jian Wusheng yang masih berada di tempatnya ternganga, bingung dan ketakutan, keringat dingin bahkan telah membasahi tubuhnya. Jian Wusheng, dalam hitungan ketiga, jika kau tidak segera pergi maka aku akan membunuh kalian semua, ucap King Ruo dingin. Sung, udara bergetar dengan kemunculan roh naga langit yang mengitari tubuhnya. 1. Tapi jenderal, kami. Jian Wusheng panik dan ragu. 2. Saudara, pergi sekarang, teriak Jian Nan marah. Di sisi lain, Husan dan Tu Hai bahkan mulai menebas prajurit yang berada dalam jangkauan serangannya. Melihat kekejaman Tu Hai dan Husan, prajurit yang tersisa itu lalu bergerak dengan kekuatan penuhnya meninggalkan tempat itu. Sus. 42 prajurit yang tersisa meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat pasi ke berbagai arah. Jika aku bertemu kalian lagi, aku akan membunuh kalian, teriak King Ruo keras menggetarkan tempat itu. Setelah suasana sedikit tenang, King Ruo meminta Jian Nan membawa rombongannya pergi meninggalkan tempat itu. Komandan Jian Nan, pergi dan bawa mereka meninggalkan tempat ini, sekarang, ucap King Ruo. Tanpa banyak komentar, Jian Nan menganggukkan kepalanya lalu meninggalkan tempat itu. Kakak, jangan lama-lama, ucap King Ling, menghampiri sambil memegang tangannya. Ling terus ikuti Komandan Jian Nan dan yang lainnya. Setelah urusan selesai, aku akan segera menyusul, ucap King Ruo sambil tersenyum lembut. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Penguasa, aku, Husan, pergi dan lindungi mereka. Baik penguasa, jawabnya dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang pergi, King Ruo lalu menyegel tempat itu dengan mantra formasi perlindungan lalu menuju pilar giok hitam yang berada di tengah area benteng. Menurut Tautau ini tempatnya, gumamnya dalam hati sambil menciptakan beberapa segel tangan lalu menembakkannya pada pilar tersebut. Sung, pilar tersebut mulai bergetar. Sus, rantai petir muncul dari tanah dan mulai menyerang apa saja yang ada di sekitarnya.
Bersamaan dengan munculnya rantai baja raksasa, pilar giok hitam setinggi 7 meter itu juga mulai retak. Sus, buoem. Tapak penghancur langit muncul menampar pilar itu dan menghancurkannya. Sung, sebuah bola kristal raksasa berwarna hitam muncul dari permukaan tanah dengan lenyapnya rantai baja itu. Sus, rantai jiwa dan berbagai jenis mantra formasi melilit bola kristal raksasa tersebut. Masuk, teriak King Ruo sambil menariknya ke dalam dunia jiwanya. Setelah menyimpan bola kristal hitam raksasa ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu melepaskan api putih dan melelehkan apa saja yang ada di tempat tersebut dan meratakannya dengan tanah. Tubuhnya meninggalkan tempat itu. 15 menit kemudian, Jian Wusheng serta beberapa prajurit naga hitam yang tersisa kembali ke tempat itu. Saat tiba di markas, mereka sudah tidak mengenali tempat itu lagi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tanya prajurit itu bingung. Kekuatan dan kekejaman Jenderal Naga Emas memang sesuai dengan rumornya, ucap Jian Wusheng menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Jian Wusheng terdiam cukup lama. Dirinya benar-benar bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Pikirannya begitu kacau dengan keterlibatan adiknya dalam kasus ini. Sebaiknya kita kembali ke ibu kota dan memberikan laporan pada Yang Mulia Kaisar Qiang Yonggan, tapi aku ingin kalian merahasiakan keterlibatan adikku. Baik Jenderal, tapi, prajurit, solusinya hanya ada dua. Pertama, melapor atau menjadi pelarian. Dengan begitu kita akan terbebas dari hukuman. Jenderal, lebih baik melapor, dengan demikian klan kita tidak akan mendapat masalah. Adapun Jiannan, kehadirannya akan menjadi rahasia kita, karena dia adalah penolong kita. Tanpa kehadirannya, mungkin kita juga sudah tidak ada yang tersisa, ucap yang lain berpendapat. Jika demikian, mari kita pergi, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus melangkahkan kakinya menyusul Jiannan dan rombongannya. Tahu-tahu muncul, penguasa, naiklah, ucapnya sambil merendahkan tubuhnya. King Ruo menganggukkan kepala lalu naik ke atas punggungnya. Cari dan temukan jejak mereka. Baik, penguasa. Dengan tenang tahu-tahu lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan, mereka berdua dapat merasakan keberadaan berbagai jenis sumber daya, tetapi hanya sumber daya tingkat rendah dan King Ruo tidak tertarik memilikinya. Di tempat lain, Jiannan tiba-tiba berhenti. Komandan Jiannan, ada apa? Tanya King Ling penasaran. Nyonya, apakah kita tidak menunggu Jenderal? Lanjutkan saja, penguasa memiliki banyak cara untuk meninggalkan tempat ini. Kita harus segera bergegas, jawab Husan menjelaskan. Baik, jawab Jiannan lalu melangkahkan kakinya. Saudara, apakah kamu tidak kasihan melihatnya? Tanya Jin Han berbicara melalui telepati. Jika tidak karena penguasa, aku akan memberi satu tamparan lagi padanya. Walaupun dia terlalu banyak ikut campur, tetapi dia adalah orang yang pernah menyelamatkan penguasa muda kita. Jin Han mengingatkan, aku tahu itu, itulah mengapa aku hanya menamparnya, jika tidak aku sudah membunuhnya. Aku juga siap membunuhnya, terlebih lagi dengan sikap pasukan naga hitam yang tidak bermoral itu, tetapi dia juga dalam posisi yang sulit. Husan menganggukkan kepalanya. Saudara, aku tahu itu. Di satu sisi dia terlibat bersama kita, tetapi di satu sisi, dia juga melayani kekaisaran. Terima kasih telah mengingatkanku. Kita adalah saudara, saling mengingatkan adalah kewajiban kita, jawab Jin Han sambil terus melangkahkan kakinya. Tiba-tiba dari arah belakang, mereka dapat merasakan kehadiran aura yang semakin mendekat. Tidak lama kemudian muncul sesosok anjing bersisik membawa pemuda tampan di atas punggungnya terus mendekati mereka. Penguasa, ucap semua orang gembira menyapanya dengan hormat. King Ruo lalu meminta King Ling untuk naik bersamanya. Muncul para guai lainnya. Kalian semuanya naiklah, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan. Mereka lalu menaiki para guai itu. Husan bersama istrinya, Hulibai.
Jin Han dan Xie Wu. Tu Hai bersama Jin Se, sedangkan Jian Nan sebagai penunjuk arah menaiki Guai seorang diri. Jian Nan terus bergerak, ucap King Ruo memberi perintah. Baik Jenderal. Tautau dan keempat Guai lainnya bergerak dengan kecepatan tinggi memecah keheningan hutan Huanyu. Di atas punggungnya, duduk beberapa sosok yang terlihat menikmati perjalanan tersebut. Pohon-pohon meranggas yang mengeluarkan racun dan berbagai bau yang menyengat seakan tidak mengganggu para manusia dan anjing neraka tersebut. Ling Er, King Ruo mengeratkan pelukannya. Kakak, yang lain melihat, kasihan Jin Han dan yang lain, ucap King Ling sambil tersenyum kecil. Maaf, ucap King Ruo sambil cekikikan, lalu meminta Tautau memperlambat langkahnya dan berada di barisan belakang kelompok tersebut. Penguasa, ada apa? Tanya Husan penasaran. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin berjaga di belakang, ucapnya sambil tersenyum kecil. Husan menganggukkan kepalanya. Bai Er, ucapnya sambil mengeratkan pelukannya. Kakak San, Bai Er, apakah tidak boleh? Kakak San, maksudku mengapa tidak dari tadi, sambil tersenyum kecil. Aku tidak enak hati melihat yang lain, jawabnya sambil tersenyum kecil. Di barisan paling depan, Jian Nan, Jin Se, Tu Hai, Xie Wu dan Jin Han terus bergerak tanpa memperhatikan kedua kelompok yang ada di belakang mereka. Di dalam dunia jiwa, di dalam istana naga emas, Huli Hei yang sedang memulihkan diri tiba-tiba mendapat kunjungan dari King Yongjun, Zin dan Zan. Mereka datang dengan membawa berbagai jenis obat-obatan dan sumber daya lainnya untuk membantu Huli Hei untuk memulihkan lukanya. Jun Er, ucap Huli Hei terharu saat melihat kedatangan tuan mudanya yang tampan dan lucu itu. Kedua putra King Ruo pernah diasuhnya, mulai dari Zilong hingga Yongjun. Dari kedua tuan mudanya tersebut, Yongjun lah yang menurutnya paling patuh dan tidak nakal. Walaupun demikian, perbedaan karakter itu justru membuatnya semakin rindu. Bibi Hei, ucapnya sambil memeluk wanita itu dengan wajah sedih. Bibi baik-baik saja, jangan khawatir. Apakah kamu tidak berlatih hari ini? Sudah Bibi, jawabnya lucu. Saudara Zin, Saudara San, terima kasih. Bagaimana keadaan Saudara Yulin Sa? Dia sedang memulihkan diri di bawah pohon Bodhi dan pohon bumi. Aku juga berencana membawa saudari ke sana, jawab Zan. Tapi bukankah itu, Bibi itu ideku. Yongjun menyela saat melihat keraguan Huli Hei. Jun Er, itu adalah tempat khusus, dan hanya penguasa yang boleh berada di tempat itu. Bibi, tidak ada larangan dari ayah akan hal itu. Lagi pula aku bisa menjelaskan hal itu padanya. Aku yakin ayah juga tidak akan marah, ucapnya meyakinkan Huli Hei. Huli Hei hanya bisa menyerah dan menganggukkan kepalanya. Setelah berbincang-bincang sebentar, Yongjun lalu membawa Huli Hei pergi ke wilayah selatan dunia jiwa. Walaupun tidak ada larangan dari King Ruo tentang penggunaan dan pemanfaatan segala sesuatu yang ada di dunia jiwa, tetapi mereka tersebut tahu diri dan memahami batasannya sebagai seorang pelayan. Di dunia luar, 2 hari kemudian, King Ruo dan kelompoknya keluar dari hutan Huanyu. Jenderal, kita dapat melanjutkan perjalanan dengan terbang, ucap Jian Nan sambil turun dari tubuh Guai lalu diikuti oleh yang lain. King Ruo menganggukkan kepalanya, Komandan Jian Nan, sebaiknya kita berangkat sekarang supaya segera tiba di kota Yinbei dan beristirahat di sana. Baik Jenderal, jika tanpa halangan, 3 hari kemudian, kita sudah berada di kota itu. Sus, satu persatu mereka bergerak terbang meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan melewati hutan Huanyu, hingga keluar dari tempat itu, Jian Nan tampak gelisah. Pikirannya ditaburi dengan berbagai jenis pertanyaan mengenai latar belakang King Ruo yang sangat misterius, bahkan keterlibatannya yang telah diketahui oleh pasukan naga hitam yang lainnya. Jian Nan hanya tahu mengenai reputasi King Ruo sebagai orang yang berasal dari wilayah barat, dan tetua dari Sekte Gunung Emas, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, latar belakangnya yang memiliki pelayan, bahkan dipanggil sebagai seorang penguasa muda. Memiliki pelayan dan hewan peliharaan yang dapat datang dan pergi.
Selain itu, yang membuatnya begitu penasaran adalah teknik terlarang yang hanya dimiliki oleh jenderal utama pasukan elit Kekaisaran Luan. Di tempat lain, 3 hari kemudian, di ibu kota Kekaisaran Hangzhou, Jian Wusheng beserta sisa pasukan naga hitam tiba di istana utama Kekaisaran. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menemui Kaisar Qiang Yonggan dan melaporkan kegagalan mereka menjaga barang milik Kaisar di hutan Huangyu. Sebagai pasukan elit dan tangan kanan Kaisar, mereka dapat segera masuk ke dalam istana. Saat Jian Wusheng dan rombongannya memasuki aula istana, mereka dikejutkan dengan kehadiran beberapa jenderal utama dan beberapa prajurit naga hitam lainnya. Di hadapan mereka, duduk di tahtanya Qiang Yonggan dengan wajah masam, dan wajah itu semakin masam saat melihat kehadiran Jian Wusheng dan rombongannya yang tergesa-gesa. Jian Wusheng, kabar buruk apa lagi yang kalian bawa? Ucap tanya sang kaisar. Jian Wusheng yang baru saja datang tiba-tiba merasakan lidahnya keluh. Dia dan kelompoknya terdiam sambil menundukkan kepalanya dan berlutut di hadapan kaisar. Kami gagal yang mulia. Duar, cawan giok yang ada di tangannya hancur. Katakan bagaimana Jenderal Qiang Shaosheng terbunuh. Terkena serangan tapak naga emas ilahi, yang mulia, jawab Jian Wusheng dengan suara merendah. Itu pasti keparat Qing Ruo. Dia bahkan telah mencuri kristal ungu di Pulau Wugu, ucap Qiang Yonggan dengan murka. Apa? Jian Wusheng dan rombongannya terkejut. Komandan Jian Wusheng, Jenderal Jian Toutian telah memberi laporan. Bahkan Qing Ruo ini juga telah membunuh Jenderal Jin Song, seorang jenderal menjelaskan. Jenderal Liu Qiu, Qing Ruo ini benar-benar kuat, bahkan Jenderal Qiang Shaosheng dikalahkan dengan serangan tunggalnya. Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Apakah Kekaisaran Luan sengaja mencari gara-gara? Ucap Jian Wusheng dengan suara merendah. Aku rasa tidak. Kaisar Ninghao bukanlah orang yang demikian. Yang patut menjadi perhatian kita adalah tindakannya yang begitu berani dan liar. Selain itu, gayanya juga terbuka. Jika dia memang merupakan salah satu jenderal utama pasukan naga emas, dia tidak akan melakukan hal yang demikian, karena mereka sadar tindakannya akan memicu peperangan, ucap Liu Qiu berpendapat. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepala. Tapi bagaimana bisa dia mengetahui keberadaan kedua bola kristal itu dan menemukan keberadaan kami? Tanya Jian Wusheng bingung. Aku rasa itu kebetulan saja. Karena kerahasiaannya hanya diketahui pasukan naga hitam, dan arah pelarian mereka yang searah dengan keberadaan kalian, jawab Liu Qiu. Jian Wusheng dan pasukannya tampak bingung karena masih belum mengetahui dengan jelas, bagaimana kelompok kecil itu bisa mengacau di Kekaisaran Hangzhou, bahkan mengambil 2 harta kekaisaran. Komandan Jian Wusheng, sebenarnya Raja Wei Liandong sudah memburunya dari kerajaan Chuan hingga kerajaan Kuang. Mereka sempat bertemu di perbatasan desa Bianjiang dan membunuh Jenderal Nalan Ran, bahkan Jenderal Yu Zaizi bunuh diri, lalu bertempur di perbatasan desa Chunye dan membunuh Jenderal Jin Song, Gong Rui dan Lin Chunying. Dari situlah prajurit naga hitam mengetahui dia memiliki jurus tapak naga emas ilahi. Anehnya mereka juga menyempatkan diri memusnahkan pasukan pisau iblis dan bertemu dengan Jenderal Jian Toutian. Lalu bagaimana? Tanya Jian Wusheng penasaran. Mereka berhasil lolos, bahkan menipu Jenderal Jian Toutian. Mereka mengira dia bergerak ke Kaisaran Luan, ternyata dia ada di kota Wangguosan. Dari arah pergerakannya, kemungkinan besar dia pergi menuju kerajaan Yinbei, karena jalan tercepat adalah melewati hutan Huangyu. Kelompok ini benar-benar gila karena berani menerobos hutan terlarang Kekaisaran. Liu Qiu, Jian Wusheng, pergi dan buru mereka. Lakukan dengan rahasia, ucap Qiang Yonggan tiba-tiba berbicara dan memberi perintah. Yang mulia Kaisar, apakah kita tidak melakukan penyelidikan mengenai latar belakangnya? Tidak perlu, buru dan bunuh saja, ucap sang Kaisar yang terlihat sangat marah. Baik yang mulia, jawab mereka lalu bergerak meninggalkan aula istana itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.